Hai Indonesia, hari Minggu adalah waktu kita untuk memanjakan hobi kita. Karena ini minggu ini cerah, saya tuh baru ingat kalau saya punya teman lama yang dulu menjadi salah satu mentor saya dalam dunia gapi. Ini orang Salatiga asli. Kalau saya nyebut dia itu seperti seorang seniman, karena dari awal saya kenal sampai sekarang dia itu masih bermain gapi dengan kecintaan yang penuh. Jadi seperti yang kalian tahu nih, banyak pemain senior itu pensiun. Tapi mentor saya ini, dia sampai detik ini malah mengembangkan farmnya. Jadi saya nggak sengaja tuh tadi malam lihat postingan Facebook dia. Wow, farmnya itu ada di lantai 2. Dan menurut saya ini rapi banget. Nah, terus saya tergerak dong ya untuk menyapa kembali setelah mungkin ada kali setahun lebih saya nggak kesana. Untuk ngobrol-ngobrol tentang perkembangan dunia gapi mungkin, sama kita pengen review farmnya nih dengan sistem yang dia buat itu sangat rapi. Saya yakin banyak orang yang sudah tahu beliau tapi nggak tahu kalau ternyata rumahnya adalah di Salatiga dan dekat rumah saya. Siapa orangnya? Kita lihat nanti. Rumahnya itu ternyata saya nggak lupa. Jadi kalau kalian baru kenal saya tuh suka paling awas lu bang. Saya paling suka lupa jalan. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat ini emang berubah sih keadaan di rumah-rumah dan tanah-tanah di sini kelihatannya berubah. Cuma rumahnya ini masih nggak berubah nih. Tadi saya lihat ada neon box-nya itu Tom's Aqua Farm. Nah, sekarang kita akan langsung datengin. Ini kita nggak ada koordinasi, jadi nanti saya kasih lihat chatnya nih ya. Wah, ternyata orangnya sudah di depan. Selamat pagi. Dan ternyata orangnya adalah namanya siapa? Dias. Oh ya, pasang dulu. Jadi ini adalah rumah dari Mas Dias yang tadi saya ceritain tuh main gapi dari tahun berapa? 2015 dan sampai sekarang ini nggak kendor. Dan kalau kita lihat banyak yang pensiun ya. Ya. Dan saya tuh kaget lihat dari postingan Facebook. Wow, farmnya itu di lantai 2 dan rapi banget. Jadi mendingan kita langsung review ke dalam. Bisa? Bisa. Yo. Oh, ini sekarang udah nggak ada ikan sama sekali ya? Enggak. Ini kan dulu ruangannya ya? Wih, ini baru namanya rumah ikan. Ada burung juga ya? Ada. Wih, nanti kita lihat burung-burungnya. Ini kalau dilihat raknya itu sebenarnya yang di bawah dulu ya, iya, untuk yang ini ya. Cuma yang baru itu ada ruangan yang baru ini. Yang ini. Ya. Ada cana juga ternyata. Kalau kita lihat emang ikannya macam-macam. Ada glowfish, ada manfish. Kita start dari ini. Aku tuh ngelihat, nah ini ada sistem yang kelihatannya kalau di gapi itu ini agak-agak umum nih. Ini peralon untuk apa ya? Ini sirkulasi air. Sirkulasi air. Oh, ini pengolahannya. Iya. Pertama air masuk dari sini. Tampungannya sini. Tampungannya sini. Maksudnya ini air masuk bukan? Iya, ini air masuk. Coba buka deh. Oh, harus dinyalain dulu itunya ya, pompanya ya. Otomatis ya aku pakai kan tiap jam 9 pagi dia nyala 45 menit sampai 1 jam. Jadi dia nuker apa ya? Sirkulasi air. Dia kayak ngewash air. Ngewash air. Sebentar, kalau gitu berarti ada yang sakit. Kan airnya masuk ke sini nih. Itu harusnya bisa steril. Harusnya bisa, kan pakai apa? UV. Wah. Berarti di sini tuh ada UV untuk penyeteril airnya ya? Iya. Kan dia biar ini otomatis sudah dibuka. Tadi saya pikir harus gini. Langsung otomatis buka semua. Dia nyala selama 45 menit. 45 menit. Sehari. Jadi pagi aja. Pagi. Air masuk dari sini, keluarnya ke belakang. Overflow. Apa itu overflow? Kalau air penuh kan dia otomatis keluar lewat situ. Balik lagi ke sini muter. Dia akan muter air selama 45 menit. Ini pakai otomatis tapi ya biasanya? Otomatis, pakai timer. Terus dengan sistem ini tuh nggak pernah sakit nular? Atau pernah terjadi? Pernah. Pernah? Penanggulangannya gimana? Sistemnya full mati, itu sekitar 1 bulanan. Tak matiin, jadi manual. Jadi sampai dia sehat lagi. Sampai sehat lagi. Mungkin repotnya agak repotnya di sana ya. Tapi ikan jarang sakit toh. Ikan jarang sakit. Kalau yang spesial dari namanya Tom's Aqua Farm ya? Iya. Ada nggak strain apa yang spesial dari sini?
Kalau yang masih tak jaga apa? Yang jenis redless sih. Redless mana bisa lihat nggak? Yang ini. Oh ini. Oke. Ini suka ikut kontes? Masih ikut kontes nggak? Udah jarang. Oh, jarang. Tapi Malah kan apa ikanku dipakai teman-teman buat kontes. oh, Biasanya. nah itu ya ternyata ikannya dipakai orang-orang yang suka berangkat kontes gitu ya. Kalau aku udah jarang banget ikut kontes. Oke, satu ada jenis redless. Selain redless ada lagi? Mungkin topas ini tapi belum Kalau pernah dulu juara kan sih. nggak salah ini kan sword kan? Sword itu masih masih Apa sekarang yang ada ininya? Stoknya lagi blonde snake skin, Blue Snake Skin Double Sword. double sword sama Ini ya. ah, Sama sama dulu Blue Dragon. Blue Dragon. Masih ada lainnya ini sini. lagi nyoba lagi. Dulu kan sempat punah yang Blue Dragon. Iya. Cuma belum dapat strain yang bagus aku. Jadi kalau Mas Dias ini memang nggak fokus ke jualan ya? Fokus nggak sih? Fokus di breedingnya. Fokus di breedingnya. Jadi ada mungkin orang-orang kalau mau kontes itu dia datang ke sini cari amunisi gitu ya? Biasanya ada temanku yang nawar ya. Kan Oh, ada yang memarketing. ada marketingnya Ya, ada sendiri. marketingnya sendiri. Dia yang jualin. iya. Oh. Tapi dia pakai brand ini nggak? Pakai mereknya? Enggak. Oh nggak. Jadi dia jualan sendiri, Jualan ikannya sendiri. dari sini Iya. gitu ya. Oke. Terus kalau kita lihat nih aeratornya pakai satu mesin. Satu mesin Satu mesin nih di sini besar sekali. LP60. LP60 harga berapa itu? Dulu aku belinya 1.200.000. 1.200.000 ya. Mungkin sekarang udah turun harganya. Ya. Sama mau tanya nih kalau teman-teman pengen bikin sistem, soalnya menarik itu sistem sirkulasi airnya. Dia masuk di depan, keluar di belakang. Saya jujur baru lihat ini. Tapi ini dulu yang pernah terlintas di pikiranku, kalau kita kan masuk di belakang nih dulu awalnya. Iya. Itu kenapa nggak dilariin ke depan? Soalnya ketika air masuk di belakang, langsung kebuang. Aku dulu ngeliatnya kayak gitu. Jadi dia nggak bisa nyirkulasi. Input outputnya di belakang semua. Ya. Kan jadi agak Iya. lucu tuh. Ah. Kita masukin air ketika kepenuhan dia akan ngebuang. Iya. Nah kalau ini kan Ini dari depan. di depan. Inputnya depan, outputnya belakang. Otomatis kan dia nge-wash air. Ini nyontoh dari mana? Mikir sendiri atau ada? Bikin sendiri sih. Mikir sendiri ya. Nah itu jadi bener ya kalau kita menggunakan kemampuan berpikir kita, ternyata ketemu jalannya tuh sama ya. Harusnya dia masuknya di depan, keluarnya di belakang. Cuma mungkin ini kendalanya kalau kita mau nyerap ikan ya. Ya. Nah itu kendala. Ini cuma kurang lebar sih. Ya sama Mungkin biasanya kalau yang segini masih enak ya. Oh ini beda ya? Nah, tanya Oh iya. Mungkin tangan masih bisa masuk. Kalau ini kan agak sulit kan mau nyerap. Betul betul. Jadi mungkin kalau mau bikin sistem ini dibikin agak tinggi ya. Agak tinggi. Jadi right? kita untuk nyeroknya itu masih enak. Habis berapa sih ingat nggak untuk sistemnya aja? Jadi sistem masuk air, keluar air, pralonnya sampai sampai penampungan. pompanya itu mungkin sekitar 400 ribuan ya. Hah? Murah ya? Berarti yang mahal itu ini ya, merangkainya ya? Yang mahal pompanya itu 150.000. Kayak pipa-pipanya itu murah mas. Murah ya? Heeh. Kan Ini ya cuma- segala nih. Kalau aku dulu pakai yang bagus itu satu biji 7.000. Ini yang pakai yang murah. Ini yang biasa dan yang awet nggak? paling nyumpel sedikit ya. Oh, Dibersihin beres sih. kalau dulu problemnya itu patah. Karena buat ini, buat air juga sama nih ya. Dia patah di sini. Jadi pas kita putar, tol gitu. Nah ini kan nggak pernah diputar. Iya, Jadi itu mungkin betul. dibuka. Paling nyumpel ada kotoran gitu. Terus kalau lampu ini kita lihat pakai HPL ya. Iya HPL. HPL ini juga pakai rangkaian pralon untuk dudukannya. Terus kalau untuk raknya sih ini pakai yang apa namanya nih yang baut ya. Iya. Kalau ini nah ini pakai las nih. yang las. Ini 2x2 ya? Apa 2x2. Iya, ternyata kuat ya. Kuat. Soal akuariumnya kan kecil-kecil. Iya. Kalau untuk satu rak ini masih inget bikinnya berapa? Raknya toh. Raknya toh itu pas masih murah sih. Itu sekitar 500-an. 500-an raknya ya. Untuk akuariumnya mungkin ya taruhlah. Ini akuarium lama sih, udah dari 2015 akuariumnya. Ya, kalau bikin mungkin berapa ya? 25-30 kali ya? 30-an mungkin 30 sekarang. ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4 berarti 24. Kalau 30-an teret segitulah ya. Terus nanti raknya segitu. Paling investasi termahalnya kayaknya itu ya untuk kalau pengen bikin banyak itu pakai yang langsung besar apa mesin ya. aeratornya. Mungkin itu investasi yang mahal tapi ternyata ininya murah nih. Oh ya kita mungkin bisa review dulu dalamnya.
Kalau yang kelihatan tuh ada lampu UV. Terus ada apa lagi di sini nih yang nggak kelihatan nih? Ini cuma busa filter dok buat apa nyaring kotoran. Oh, fungsinya untuk membeningkan nyaring kotoran. Ya? Nyaring kotoran dok. Jadi dia bukan biologis ya? Nggak ada. Biologisnya kan itu apa? Oh, ada juga. Ada kalpnesnya itu. Oh. Nah, ini yang sebenarnya pengen saya tanya tuh kalau dia di sini mematikan bakteri, tapi kan alirannya gini ya. Alirannya dari sini ke sini. Nah, kalau di sini ada biologis terus baru dimatiin, itu jadi percuma nggak sih? Iya, sebenarnya percuma. Sebenarnya percuma. Tapi kenapa kok tetap dilakukan? Kan ini apa? Bakterinya nggak cuma bakteri baik dok. Kan tetap ada bakteri jahat. Iya. Jadi mending tak matiin semua bakteri ini. Oh, nggak, maksudnya kenapa di sini tetap dibikin biologisnya? Sebenarnya buat apa? Ngolah kayak nitrit sama nitrat amonianya di sini doang. Oh, betul. Jadi untuk menetralkan yang racunnya ini pakai yang biologis, terus mungkin di situ kita netralkan. Kalau ada sisa bakteri ini kan langsung dimatiin semua pakai UV ini. Sekarang sebenarnya pengen review ikannya nih yang agak-agak kelihatan sih. Kayaknya ini ada topas ya. Belum banyak sih ini. Nah, tapi ini sebenarnya bagus nih deltanya, cuma sayangnya dia ada seleret merahnya ya. Ada merah ya. Tapi untuk genetik deltanya kelihatannya bagus ya. Terus ada ini red lace ini sama dengan ini? Sama ya. Ini red lace-nya usia berapa kalau segini? Itu 4 bulanan lebih. 4 bulan. Katanya lace itu kan paling susah ya? Ya. Lace paling susah. Terus AFR ada lagi yang udah agak gede. Oke, ini untuk warna merahnya sih bagus, dia tua. Cuma masih ada itu ya kayak warna magenta di badan. Iya. Itu karena apa? Genetik atau kesalahan? Genetik. Oh, genetik. Genetik. Leopard punya? Leopard udah nggak punya. Punya ya. Itu adalah jenis yang sekarang lagi dicari nih, leopard. Lagi dicari. Sama ini sebenarnya perkembangan itu ada dragon yang big ear. Oh, big ear. Dumbo ear mereka bilangnya. Ini blood red ya? Atau bukan? Firecracker. Oh, firecracker. Tapi masih kecil-kecil semua. Indukannya ada? Indukannya mati. Oh, indukannya mati. Terus kalau kita lihat kan, kenapa sih ukuran akuarium itu kecil-kecil? Maintenance-nya lebih enak akuarium kecil. Maintenance lebih enak. Bukan karena suhu Salatiga dingin. Itu juga pengaruh. Oh, itu juga pengaruh ya. Tapi kan aku lebih ke biar maintenance airnya lebih enak. Kalau rusak, kalau sakit. Kalau ikan sakit kan yang kena cuma segitu tok gitu loh. Ya. Nggak terlalu. Kalau dulu soalnya pernah nyoba pakai akuarium yang gede malah banyak yang mati. Banyak yang mati. Oke, terus ini bagian sini nih kita lihat ini glowfishnya ternak atau? Iya, ternak sendiri. Oh, ternak. Iya. Wih, ini yang slayer ya? Slayer. Kalau dia itu kan hamil dipisah ya? Atau dikawinkan? Dia kawin nelur. Kawin nelur ya, terus diambil indukannya. Dia nelur koloni gini aja? Atau ada tempat breedingnya? Di koloni bisa. Di koloni bisa? Biasanya kalau perbandingannya 2:1, jantan 2. Oh, maksudnya gitu. Terus di mana dia di breedingnya? Ini lagi belum breeding. Oh, lagi di stop ya? Lagi stop. Harganya lagi murah banget kok. Iya, emang. Hajarnya cepat. Manfish kan kelihatannya lagi naik kan? Ya, manfish lagi. Ini induk? Induk. Dia sedang di breeding juga? Iya. Pakai itu ya? Nanti Pake telurnya peralon. nempel? Telurnya nempel di peralon. Sama kayak yang itu kan tak kasih peralon semua. Oh iya. Kalau manfish itu nggak harus suhu panas? Di Salatiga masih bisa buat. Masih bisa ya? Nggak butuh heater ya? Nggak butuh heater. Kalau discuss butuh heater. Oh iya, discuss butuh heater. Terus ini ada Channa asiatica white spot. Ini pembesaran atau breeding juga? Pembesaran loh. Oh, pembesaran. Itu yang breeding cuma limbata toh. Udah jadi? Ini aneh. Oh, ini Channa tuh nggak kelihatan. Ini limbata ini. Oh iya ding. Kalau manfishnya udah produksi, udah berhasil? Udah, ini anak-anak. Wih. Yang itu tapi, yang tricolor. Nah ini, kali ini kita ketemu yang bener-bener jiwanya itu breeder. Jadi apa aja di breeding nih. Kalau dulu kan saya pernah tahu siklit, masih main siklit. Apa Ramiraze? Yang ini siklit red jewel. Lagi nyoba ini. Nah ini info aja, sebenarnya siklit itu menurut saya mau naik ya. Ya. Dia kelasnya ini lagi berkembang banget. Cupang main juga? Cupang ya. Oh breeding juga ini? Breeding, ini anak-anak. Oh berhasil? Iya. Ini apa? Plakat multi? Nganu, super red. Oh super red? Wih gila, jadi dari Gapi, terus dulu ini ya Ramiraze itu ya? Ramirezi, terus Manfish, Plati, terus Channa, Rasbora Galaxy juga ada. apa tuh Rasbora? Oh Rasbora, iya, yang itu. Ini dia jenis apa? Itu buat ikan aquascape. Oh iya tahu. Kalau ini sistemnya apa untuk
apa breedingnya itu dia kalau di gini dia bisa nelur dan netes sendiri atau? Dia nelur. Nanti nelur di sini terus dipindah. Ini telurnya ini. Oh, ini telurnya. Cara pindah telurnya? Kok nggak nggak semedianya? Di kopiok di air. Oh, tapi bisa netes ya? Cuma digituin di Bisa. dasar gitu ya? Ini anak-anak. Wah, gitu ya indukan anakannya seberapa ini? Wih, gila segini. Kecil banget ya. Keren. Full breeding. Full breeding. Kalau bawah-bawah ini apa? Itu pelatih sih. Oh, ini breeding pelatihnya di sini. Hmm. Terus ada Memphis tuh yang mahal. Memphis tahu ada yang harganya tuh juta. Apa? Orinoco apa sih? Orinoco. Orinoco. Altum. Itu bener semahal itu? Maksudnya Iya. sampai Itu ukuran yang kecil aja 1,5 juta kayaknya. gila. Itu karena apa? Sulit di breeding? Itu belum bisa di breeding. Oh, belum bisa di breeding. Jadi itu tangkapan Itu alam. tangkapan alam Oke. dari Orinoco sana. Oh, dari Orinoco tuh di mana? Amerika Selatan ya. Oh, Amerika ya. Kalau Memphis di sini apa aja jenis-jenisnya? Tricolor sama Tricolor. BSP. BSP itu apa panjangannya? Bulgarian Seal Point Bulgarian. yang kayak itu. Jadi bodinya silver, dia siripnya hitam. Oh. Kalau ini yang standar apa sih ini? Memphis yang sering kita lihat? Tricolor. Oh, Tricolor sebenarnya namanya. Oh. Ini ada jenongnya asli nih. Iya. Hah? Itu tricolor. Sama Kalau kayak- tua dia keluar jenong gitu. biasanya yang jantan. Oh, yang jantan. Piara Memphis gampang nggak sih? Gampang-gampang susah. Susahnya apa? Kalau dia nggak cocok atau stres gitu, telurnya dimakan. Oh, cuma itu nggak, maksudnya untuk penyakit, Nek penyakit. terus gagal adaptasi gitu. Dulu pernah aku ngambil apa yang BSP ini 500 ekor ukuran koin gitu. Dia kena sakit satu langsung mati semua. Oh, mati langsung ya? Dia Ngeri ya? nularnya cepet banget kalau sakit. Sakitnya apa sih yang umum di Memphis? Jamur juga seperti gapi. Jamur, terus kayak sisiknya ngelupas gitu, Oh, sama perut kembung. oh perut kembung. Nah, itu paling repot sih. Oke, jadi kita kan lihat di ruangan ini ternyata banyak banget jenis ikan. Sekarang saya ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya kalau dari sudut pandang Mas Dias yang dulu awal itu dari gapi, Iya. bahkan terkenal dari gapi kalau saya tahu tuh jadi juri di beberapa kali kontes nasional kan ya. Iya. Dan di Kota Salatiga ini selalu jadi perwakilan ya. Pengen tahu nih sebenarnya yang ada di pikiran atau sudut pandang terhadap dunia ikan gapi itu gimana sih? Kan kalau dulu kita lagi gapi awal bagus kan kita semua nih gapi. Nah sekarang kalau kita lihat ini kan Macam-macam. beda-beda ikan. Tapi kalau yang saya lihat konsisten itu adalah breedingnya. Breeding. Nah itu yang konsisten. Nah pengen tahu nih mungkin bisa sampaikan satu statement pandangan Mas Dias ini terhadap dunia gapi itu gimana? Kenapa kok saya tetap eksis dengan mengupgrade, mengikuti, intinya itu tetap eksis dan tidak meninggalkan dunia air ini? Kalau saya sih pribadi memang suka breeding ya. Dari sama apa pengen coba ikan hias apa aja tak coba breeding. Kalau yang di gapi sendiri kalau untuk saat ini memang pasarnya mungkin lagi turun ya. Jadi mungkin saya kurangi. Iya, iya. Heeh. Jadi mengikuti permintaan. Ya. Tapi basicnya tetap breeding. Basicnya tetap breeding. Ada permintaan apa ada di permintaan breeding juga. gitu ya. Ada satu yang lupa. Kita belum review burung di belakang. Oh, burung. Itu kelihatannya menarik. Ini burung apa ya? Itu falak. Kalau orang sini parkit Australia. Oh, dia apa yang dijual itu memang fisiknya, keindahan fisik. Dia yang jantan bisa nirukan siul. Terus ini tuh bisa yang kayak model dia Dilatih free fly Dilatih bisa. free fly ya? Tapi dari kecil biasanya. Oh, ini nggak bisa. Ini nggak pernah Oh, nggak pernah dilatih? Kan buat breeding Pak. Ini breeding dan ini dijual juga kan ya? Iya. Berapa sih per pasang untuk yang Kalau misalkan- sekarang pasarannya nggak tahu sih. Kalau Oh. dulu per ekor itu masih 350-an. per ekor ya? Yang apa masih kecil ya, belum. Kalau ini tuh induk bukan? Itu udah induk semua. Oh, ini induk semua. Yang 3 pasang ini. 1, 2, 3. Kalau udah induk ini berapa dijual? Belum pernah ya jual yang induk Oh, sih. ini jadi semua beli dari kecil? Atau ini anakan sendiri? Anakannya kan? sendiri. Oh, anakan sendiri. Tapi kenapa kok dia udah stop produksi? Macet. Oh, macet. Mungkin apa kayak ruangannya kurang cocok. Kan dulu di bawah agak anget ya. Iya. Nalur terus ini kok tak taruh di atas macet ya.
Oke, jadi mungkin itu review dari Tom's Aqua Farm dari Mas Dias. Kita akan atur sesi lagi ya untuk mungkin ngobrol lebih dalam tentang kualitas gapi, sama saya tadi pengen tanya tuh tentang lebih dalam untuk pandangan di dunia gapi ini apa yang terjadi dan gimana untuk kedepannya. Jadi kalau kalian penasaran, tunggu video berikutnya. Maju terus, Indonesia.